Kementerian Dalam Negeri tahun ini melakukan pengadaan awal 7 juta belangko KTP elektronik. PT Pura Barutama terpilih sebagai perusahaan pemenang tender. Tim CNN Indonesia berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah untuk mengecek pengerjaan KTP elektronik di Pura Barutama. Kementerian Dalam Negeri memilih PT Pura Barutama sebagai pencetak 7 juta keping KTP elektronik untuk tahun ini. Dalam lelang Kementerian Dalam Negeri pada awal 2017, Pura mengalahkan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI dan PT Sandipala Artapura yang pada 2011 hingga 2013 mengerjakan proyek KTP elektronik. Dalam pengerjaan KTP elektronik, setidaknya ada 900 karyawan Pura yang ditugaskan untuk melakukan pencetakan. Adalah 7 layer, jadi mulai dari yang dulu maupun yang sekarang itu juga tetap 7 layer. Jadi layer awal, layer paling atas, lalu layer kedua adalah cetakannya, lalu ada chipnya, seperti kita lihat chipnya, lalu ada penutupnya, dan layer terakhir ditutup lagi dengan plastik. Jadi ada 7 semuanya, dan memang dari dulu 7, nggak ada 9 ataupun 5, nggak ada. Pura Barutama sebelumnya pernah mencetak sejumlah produk, antara lain KTP elektronik, kartu Indonesia Sehat dan Pintar, kartu ATM, serta kartu telepon seluler. Pura bahkan juga memasok kertas uang rupiah serta mata uang India. Dengan 14 mesin pencetak KTP, Pura mengklaim bisa memproduksi 150.000 belangko setiap harinya. Hingga pertengahan April, sudah 2,7 juta belangko KTP yang diselesaikan Pura untuk dikirim ke Kemendagri. Targetnya, pada 21 Mei, 7 juta KTP elektronik selesai diproduksi dan bisa didistribusikan ke sejumlah wilayah Indonesia. Saya kok optimis ya, insya Allah kita akan bisa selesaikan tepat pada waktunya, bahkan bisa lebih awal dari itu, mudah-mudahan. Sementara itu, menurut data Kemendagri, hingga kini ada sekitar 7 juta warga yang sudah merekam data kependudukan, namun belum memegang KTP elektronik karena kehabisan belangko. KTP yang sudah dicetak Pura Barutama nanti akan dibagikan secara merata ke 500 daerah yang masih kekurangan belangko KTP. Yang mempunyai data namanya print ready record atau yang sudah siap dicetak jumlahnya besar, kita berikan tahap pertama itu tidak seluruhnya dulu, sehingga seluruh Indonesia yang mempunyai kebutuhan kecil-kecil itu terbagi semua di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota. Selain 7 juta KTP elektronik yang dicetak Pura Barutama tahun ini, Kemendagri rencananya akan mengadakan 19 juta belangko lainnya melalui sistem e-katalog. Meski begitu, Kemendagri menjamin kualitas KTP elektronik akan sama dan sesuai standar. Aisyah Khairunisa, Jakarta. Hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar kasus mega korupsi KTP elektronik dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat pagi Victor, hari ini Andi Narogong akan kembali dihadirkan menjadi saksi. Keterangan apa lagi yang kembali akan dicari dari Andi Narogong? Ya, selamat pagi Punca. Betul sekali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini kembali menggelar persidangan terkait dugaan kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik. Ini adalah sidang ke-18 kalinya yang digelar oleh Pengadilan Tipikor, dan sejauh ini Jaksa KPK sudah menghadirkan 103 orang saksi dari 133 saksi. Ini artinya Punca, masih ada 30 saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam persidangan ini begitu. 6 diantaranya akan bersaksi hari ini. Memang Iren Putri selaku jaksa dari KPK secara langsung berkomunikasi dengan saya melalui telepon genggam bahwa ada 6 orang saksi yang rencananya dihadirkan oleh tim jaksa. Salah satunya adalah Andi Agustinus atau Andi Narogong. Seperti itu yang kita kenal begitu. Nah, memang Andi Narogong ini posisinya sangat penting dalam kasus ini begitu, karena dijadikan saksi kunci karena Andi Narogong ini menjadi motor atau penggerak secara mayoritas proses pengadaan KTP berbasis elektronik ini. Ironisnya Punca, Andi Narogong adalah pengusaha yang digaet begitu oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memprakarsai atau memotori pengadaan barang dan jasa. Namun ternyata Andi Narogong juga terlibat langsung dalam pemulusan jalan untuk persetujuan persetujuan anggaran sebesar 5,9 triliun di DPR RI kala itu begitu. Andi Narogong tepat
sekitar 10 menit yang lalu telah hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti yang jaksa dari KPK juga sampaikan kepada saya bahwa dipastikan meski ditetapkan menjadi tersangka pada 23 Maret 2017, maka tidak akan lama lagi Andi Narogong akan bersaksi karena konfirmasi Andi Narogong ini sangat diperlukan, Punce. Kalau saya melihat dalam persidangan, bahkan dalam surat dakwaan sekalipun, nama Andi Narogong ini mendominasi surat dakwaan. Disebut-sebut dari mulai agenda sidang mengenai pembahasan anggaran di DPR RI, kemudian juga dari pembahasan persidangan dengan tahap pengadaan KTP berbasis elektronik, Andi Narogong juga selalu disebut-sebut, baik dari pengusaha maupun pejabat-pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan juga di DPR RI, begitu. Andi Narogong ini kalau kita ketahui adalah seorang pengusaha dan ia memiliki perusahaan bernama PT Cahaya Wijaya Kusuma. Ini sebagai subkontraktor dalam proyek pengadaan barang dan jasa KTP elektronik ini, begitu. Nah, Andi Narogong ini memang cukup penting karena saya melihat bahwa benang kusut dalam kasus mega korupsi KTP elektronik ini sedikit demi sedikit sudah terurai. Nanti akan dikonfirmasi lagi apakah yang akan digali dalam persidangan ini dengan menghadirkan Andi Narogong. Selain Andi Narogong ada 5 saksi lainnya dari Kementerian Dalam Negeri yang dihadirkan. Di antaranya adalah Rudi Indrato Raden. Ini adalah pada saat KTP elektronik atau proyeknya ini berlangsung, ia menjabat sebagai Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa proyek KTP elektronik ini, di mana pada tahun 2011 Rudi mengaku pernah diperintah oleh terdakwa Irman untuk memalsukan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa di mana seolah-olah Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender ditetapkan telah memenuhi target pekerjaan sesuai dengan targetnya, yaitu sebanyak 100% di tahun 2012. Padahal faktanya mereka tidak memenuhi target, begitu. Nah, nanti akan ditelusuri pula karena di dalam surat dakwaan Rudi ini juga disinyalir menerima aliran dana sebesar 30 juta rupiah. Kemudian selain Rudi ada pula Zudan Arif Fakrullah. Ini saat ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan akan dimintai keterangan atas posisinya saat proyek ini berlangsung sebagai Kepala Biro Hukum dari Setjen Kementerian Dalam Negeri, yang dimana ia mengaku pada tahun 2011 Zudan pernah dititipi pesan oleh Diah Anggraini selaku Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan bahwa tolong sampaikan kepada terdakwa Irman apabila nanti Irman ditanyai oleh siapapun tentang apakah ia mengenal dengan Setia Novanto, agar Irman mengaku tidak mengenal Setia Novanto sama sekali. Ini sepertinya terjadi kong kali kong yang cukup signifikan kalau saya melihat, begitu. Nanti akan ditanyai pula kepada Zudan pada saat persidangan nanti. Kemudian 3 saksi lainnya adalah Bambang Supriyanto, ini adalah anggota panitia pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa proyek KTP elektronik. Kemudian juga ada Kusmi Hardi, ini adalah staf bagian rumah tangga dan BUMN bagian umum Setjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir adalah Sukoco, Kepala Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Saya melihat kalau persidangan hari ini nampaknya akan menarik karena akan dikonfirmasi kepada Rudi selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang atau Jasa, akan mengkonfirmasi keterangan Endah Lestari yang pada pekan lalu bersaksi di dalam persidangan bahwa ia juga pernah menerima bentakan atau sedikitnya terdakwa Irman pernah memarahinya karena memang dinilai tidak bisa bekerja sama untuk bisa berbohong, menuliskan berita acara pemeriksaan kalau Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia bisa menyelesaikan target 100% sesuai dengan kontrak kerjasama mereka. Sidang agendanya akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi tadi, dan saat ini saya hanya baru melihat satu saksi yang telah hadir, yaitu Andi Narogong. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa persidangan kali ini hasilnya, Punce. Ya, kita akan terus nantikan. Terima kasih Victor Pangaribuan.